Yang kelima, mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi dari bacaan. Yang keenam, meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Oke, terima kasih Pak Lima. Oke, tahap selanjutnya kalian sudah dibacakan tadi oleh Fatimah terkait tentang literasi, ya. Kalian di sini udah ikut AMBK kemarin? Sudah. Di situ ada kemampuan literasi dan kemampuan numerasi, ya. Kemampuan literasi itu bagaimana kita menganalisis suatu hal, bagaimana kita membaca dengan cepat, bagaimana kita memahami suatu informasi. Ya, hal itu bisa kita dapatkan dari kegiatan membaca dan menulis. Ya, misalnya kalian di rumah menggunakan bahasa Aceh, tetapi di sekolah harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan beberapa istilah tersebut kalian dapatkan ketika kalian banyak ngapain? Membaca dan menulis. Ketika kalian sudah bisa membaca dengan baik, maka kalian bisa menulis dengan baik. Jadi nanti kita akan berdiskusi terkait program apa untuk kalian yang kalian lakukan sendiri dan menurut minat kalian sendiri. Oke, yang pertama, Ibu tempelkan sesuatu dulu. Pak, sudah mereka? Oke, saya butuh bantuannya Maulida, bagikan kertas ini satu lembar seorang. Ya, silakan Intan bacakan soal yang pertama. Apa soalnya? Apa yang membuatmu semangat berliterasi? Ya, apa yang membuatmu semangat berliterasi? Silakan diisikan jawabannya. Nanti setelah selesai langsung ditempelkan ke papan. Ya. Oke, siap? Nah, saya mau beberapa perwakilan membacakan hasilnya sebelum ditempel ke papan. Coba Maulida Rahmi. Ya. Karena dari membaca saya bisa mendapat hal-hal baru. Karena dari membaca mendapat hal-hal baru. Oke, silahkan jawabannya Safira. Oh, nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya, ganti. Dia malu dia, nanti tempel aja. Oke, silahkan Nabila. Apa yang membuatmu semangat berliterasi? Buku yang isinya menarik seperti buku yang mengandung motivasi dan kata yang mudah dipahami, jelas dan singkat, serta memiliki gambar ataupun ilustrasi mengenai materi yang dibaca. Oke, bagus pendapatnya. Silahkan
yang tidak tertarik ke perpustakaan karena buku novel atau buku cerita yang tersedia sedikit, jadi tidak membuat siswa dan siswi tertarik untuk ke perpustakaan. Ya. Sebaiknya gimana? Sebaiknya Silahkan. Nggak apa-apa, diutarakan saja. Sampai situ aja. Oke. Lanjutkan Laisya. Alfianora, silahkan. Menurut pendapat kamu gimana? Aset sekolah dapat digunakan untuk berinteraksi antara lain adalah perpustakaan, lab komputer, mading, dan juga taman. Karena taman dapat dijadikan tempat nyaman untuk membaca. Oke, bagus sekali. Silakan selanjutnya pendapat Alfira. Saya mau tahu ke Alfira, gimana pendapatnya? Kalau menurut saya mading, karena kalau di mading kita bisa mengetahui berita dengan jelas, berita dan padat. Oh, gitu. Oke, Fatima, silahkan. Aset sekolah yang dapat digunakan sebagai media literasi, yaitu menurut saya perpustakaan, tapi masih jarang sekali orang yang mau ke sana. Jadi menurut saya lebih baik ke mading karena informasinya lebih lengkap. Karena banyak orang juga yang mungkin tidak terlalu suka membaca, tidak terlalu suka membaca buku, apalagi kalau bukunya tebal. Oke, satu lagi pendapat. Siapa lagi yang mau? Ada? Ya, Rahma yang belum. Ya, Rahma silahkan. menurut saya aset sekolah yang dapat berinteraksi adalah perpustakaan. Karena di perpustakaan banyak terdapat buku-buku seperti buku cerita, novel, dan lain. Sehingga kita dapat menambah ilmu dan informasi dari isi buku tersebut. Oke, bagus sekali. Satu lagi ada yang mau? Ya, Nabila. Ya, silahkan. Menurut saya, aset sekolah yang dapat diberdayakan antara lain perpustakaan, buku-buku yang menarik seperti buku fiksi, lab komputer, pojok baca di kelas. Selain itu, ada juga mading yang tidak kalah penting, yang mana informasinya sudah dirangkum sehingga sudah tentu sangat mudah dipahami. Oke, sudah ya. Ya, yang lain, Anda nggak mungkin semua yang ditanyakan. Silakan ditempelkan ke depan biar kita rangkum kesimpulannya. Ya, langsung kena ya. Yang rapi. Ismina, udah tempel. Pendapatnya udah dituliskan semua? Oke, siapa yang mau berpendapat duluan? Ya, silakan Fani. Yaitu dengan mengusung konsep-konsep baik serta berniat positif sehingga bisa bermanfaat bagi pembacanya, serta membaca berita-berita terkini yang sedang hangat dibahas agar semua orang bisa up to date walau hanya sebatas bacaan saja. Oke, bagus. Silakan. Siapa lagi yang lain? Oke, ada Zahrul Waida. Ya, silakan. Dengan cara menginformasikan berita-berita yang semua orang tidak tahu, seperti menempel foto-foto pendahara yang bisa memotivasi anak-anak muda agar bisa menjaga lingkungan dengan baik. Bagus, Malika. Dengan menambahkan atau menempelkan foto-foto warga sekolah yang melanggar peraturan agar mereka jera, juga dengan mencetak informasi atau berita yang sedang panas
Silakan Amanda. Pertama, memberikan pemberitahuan yang mudah dimengerti, menempelkan karya-karya yang menarik, menempelkan ranking atau nilai siswa yang terbaik. Iya, bagus. Kami aplaus untuk semuanya. Silakan ditempelkan di soal ketiga. Dan kita Ayo, beres-beres. ini ada gambarnya. Tapi nggak mau. Satu. Oke. Aduh, terbang ya satu lembar. Oke, untuk bagaimana menyusun media literasi dengan baik, ini sudah ada pendapatnya semuanya. Saya butuh kalian yang menyimpulkan, ya, karena ini program untuk kepemimpinan murid. Kalian harus menjadi pemimpin masa depan. Ya, silakan. Tadi yang mau Fani sama Putri Rahmanya. Silakan, Nak. Bangun cepat, Nak. Bangun cepat. Silakan dibaca hasil kawan-kawannya dan disimpulkan supaya nanti kita tahu apa yang harus kita lakukan pada mading kita nanti. Nah, silakan. Ya. Baca duluan, Fani aja. Ini kamu duluan, misalnya Fani, nanti bergiliran ya, satu baris per baris. Oke. Nggak usah dibaca namanya. Ya, silakan dibaca. Saya ingin di mading ada gambar orang yang Nggak masuk. nggak masuk pelajaran dan hal-hal yang baik. Oke. Dengan cara memberikan informasi yang masih panas sehingga membuat siswa dan siswi semangat untuk membacanya sehingga mading sekolah tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Oke. Yaitu dengan menempelkan foto-foto halaman sekolah dan topik-topik yang sedang trending. Oke. 1. Menyediakan gambar atau foto. 2. Menulis kata-kata dengan indah dan mudah dipahami. Dengan menambahkan atau menambahkan foto-foto warga sekolah yang melanggar program peraturan agar mereka jera. Juga dengan mencatat informasi atau berita yang panas agar warga sekolah mengetahui informasi yang tidak mereka ketahui. Oke, bagus. Lanjut, Putri. Saya ingin di mading ada foto pahlawan dan ada pemandangan yang indah dan unik. Dengan cara menginformasikan berita-berita yang penting seperti menempel foto-foto orang yang berprestasi. Dengan mengisi mading dengan informasi-informasi yang unik dan menarik agar siswa tertarik untuk membaca walaupun informasinya yang tidak panjang namun menarik untuk dibaca oleh semua siswa. Dengan cara menempel foto-foto kata-kata motivasi yang dapat menggerakkan semangat siswa hingga mereka tidak diam saja tetapi juga mempunyai aksi, karena sejauh apapun kata motivasi tidak akan berubah apapun jika berdiam diri tanpa aksi. Menurut saya sebaiknya mading sekolah digunakan untuk menulis informasi penting seperti peraturan sekolah, pengumuman dan berita-berita yang sedang beredar di sekolah. Oke, lanjut. Selanjutnya, baris selanjutnya yang bisa kita rangkum, ya, Fani. Menempelkan foto-foto pahlawan dan misalnya untuk menginformasikan hal-hal yang baik. Ya. Saya ingin di mading ada foto pahlawan dan ada pemandangan yang indah dan unik. Misalnya ada orang-orang yang melanggar peraturan sekolah. 1. Memberi pemberitahuan yang mudah dimengerti. 2. Menempelkan gambar untuk pemberitahuan. 3. Menempelkan karya-karya yang menarik. 4. Menempelkan ranking dan nilai siswa yang terbaik. Topik yang sedang trending disertai dengan gambar dan kalimat yang mudah dipahami. Oke, lanjut. Menempelkan foto atau gambar bagi siswa yang melanggar peraturan. Membuat poster tentang berita-berita terbaru dengan menyampaikan berita yang jelas dan yang benar-benar sedang terjadi dan menyampaikan dengan jelas, singkat dan padat. Menurut saya sebaiknya mading sekolah digunakan untuk menulis informasi penting seperti peraturan sekolah, pengumuman dan berita-berita yang sudah beredar di sekolah. Dengan cara menginformasikan berita-berita yang semua orang banyak yang tidak tahu, seperti menempel foto-foto pandawara yang bisa memotivasi anak-anak muda agar bisa menjaga lingkungan dengan baik. Menempelkan informasi-informasi yang sedang hangat dibicarakan, dikemas dan ditampilkan dengan baik, bagus dan unik sehingga dapat menarik minat orang-orang untuk membaca. Bisa juga disertai dengan motivasi dan foto-foto.
dengan mengusung konsep baik serta bernilai positif sehingga bisa bermanfaat bagi pembacanya, serta memajang berita-berita terkini yang sedang hangat dibahas agar semua orang bisa up to date walau hanya sebatas bacaan singkat. Untuk mudah mengusung dengan baik di mading yaitu ada foto kartun supaya bagus atau enak dilihat dan ceritanya lebih menarik agar pada waktu membaca orang-orang tidak bosan. Harus update dengan berita-berita yang bermanfaat dan juga mading yang dibuat harus berwarna juga dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa dan siswi agar orang yang tertarik melihat banyak yang update di sekolah di SMP. Oke, dua lagi Sam. Dengan menempelkan sesuatu yang penting seperti berita yang sedang hot atau berita tentang hal yang terjadi di sekolah. Tersedianya informasi atau informasi yang lagi hot, informasi mengenai sekolah, foto-foto yang menggambarkan hal-hal unik seperti poster, adanya pengumuman bintang kelas, kelulusan ulangan, siswa terbaik, siswa berprestasi, ungkapan perasaan dan lain-lain. Oke, saya kasih waktu berembuk dulu 1 menit. Kira-kira apa kesimpulannya? Dulu. Boleh. Nanti akan dibacakan kesimpulan oleh sahabat kalian. Kita sudah sepakat tadi dan kita program yang kalian ambil berdampak kepada positif kepada murid yaitu program mading. Bagaimana cara menyusunnya akan disampaikan oleh Fani Jasaka. Dari semua pendapat-pendapat yang telah saya baca tadi, saya mengambil kesimpulannya bahwa banyak dari kita yang menginginkan mading tersebut diisikan dengan hal-hal yang bersifat positif serta berita-berita yang update yang sedang hangat-hangat dibahas agar orang-orang tidak ketinggalan informasi. Juga mading tersebut diinginkan diisi dengan hal-hal yang bisa membangkitkan semangat belajar murid-murid siswa-siswi. Contohnya seperti menempelkan nama-nama siswa berprestasi. Ada tambahan? Nggak ada? Oke, jadi ini hasil diskusi kita hari ini ya. Nanti ada lanjutan diskusinya. Kita jumpa kembali di lab komputer ya. Karena kita juga akan mencari informasi terkait program yang akan kita lakukan yaitu menggerakkan mading karya siswa atau makasih. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, berdirinya saya di sini. Saya sebagai CGP Angkatan 8 ingin berdiskusi sedikit tentang tugas terakhir saya pada aksi nyata modul 3.3 program yang positif yang berdampak pada murid. Oke. Program yang berdampak pada murid yaitu merupakan program yang dirancang oleh guru yang berpihak pada murid dengan mempertimbangkan karakter, bakat minat murid untuk memberikan pengalaman nyata yang bermakna sebagai bekal di kemudian hari, dilakukan baik dari rencana, proses, serta evaluasi. Manfaatnya, program pembelajaran yang berpihak pada murid dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki murid, memunculkan ide, gagasan sesuai karakter bakat minatnya yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Program dapat berupa intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler itu adalah program yang sesuai yang diatur oleh kementerian sesuai dengan jadwal pembelajaran kita. Sedangkan co-kurikuler adalah program yang mendukung untuk terlaksananya maksimal dari program intrakurikuler. Sedangkan ekstrakurikuler adalah program yang memfasilitasi bakat dan minat siswa di luar jam sekolah. Oke, student agency ini adalah kepemimpinan dari murid. Kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar.
mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Maksudnya di sini adalah kepemimpinan murid, siswa mampu mengkoordinir pembelajarannya itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Tidak kita sebagai guru yang menuntut apa-apa yang harus mereka inginkan. Jadi di sini guru itu berperan sebagai mitra, ya, tidak sebagai guru yang harus didengar oleh totally harus didengar oleh guru siswanya, tetapi guru ini berperan sebagai mitra memfasilitasi agar munculnya kepemimpinan pada murid. Oke. Kepemimpinan pada murid adalah sesuatu yang dapat kita dorong. Jadi kita sebagai seorang guru, kita harus mendorong atau memfasilitasi, memberikan motivasi agar munculnya jiwa kepemimpinan pada murid kita. Dan kepemimpinan murid itu bukan sesuatu yang bisa kita berikan atau ambil dari murid. Jadi bukan kita berikan apa yang harus kamu lakukan, bukan, tapi kepemimpinan dari murid itu harus muncul dari dirinya sendiri. Selanjutnya, murid mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Ya, mereka mengkonstruksi bagaimana pengetahuan mereka sendiri. Selanjutnya, kepemimpinan murid bukan berarti bebas sepenuhnya. Tidak kita bebaskan, misalnya ini nak kita akan membuat program ini, kita bebaskan, terserah kamu mau buat apa. Bukan seperti itu, bukan bebas sepenuh bebasnya, tetapi kita tetap memberikan bagaimana program yang baik demi terwujudnya pembelajaran yang positif pada siswa. Selanjutnya, murid memiliki suara dan pilihan atas apa yang akan mereka pelajari. Berarti kita mendengarkan bagaimana pendapat dari murid kita tersebut, bagaimana mereka belajar, dan mengorganisir pembelajaran mereka. Jadi kita dengarkan pendapat siswa. Kadang-kadang ada pendapat siswa kita yang positif yang bisa mendukung pembelajaran mereka ke depan. Memang tidak semuanya pendapat siswa itu benar, tetapi dari salah satu siswa kita pasti ada pendapat yang positif demi kemajuan mereka. Kepemimpinan murid bukan berarti tidak ada akuntabilitas murid. Murid tetap harus menunjukkan penguasaan, pengetahuan, konsep, dan keterampilan. Maksudnya di sini seperti tadi, tidak ada kebebasan sepenuhnya. Murid tetap dituntut harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan karakter. Selanjutnya, murid dapat memilih arah dan cara mencapai tujuan pembelajaran sendiri. Mereka bisa memilih bagaimana cara terbaik yang dilakukan untuk memfasilitasi pembelajaran sehingga pembelajaran itu lebih efektif. Dan kepemimpinan murid itu bukan berarti mengganti peran guru. Murid justru memerlukan umpan balik, memerlukan respon atau tanggapan positif dari kita, negosiasi, beradu argumen, tuntunan, coaching dari gurunya di sepanjang proses pembelajaran. Selama siswa kita tuntut atau kita tuntun dia untuk memiliki kepemimpinan murid, maka siswa pasti memiliki banyak tantangan atau problema. Kita bisa melakukan coaching atau bimbingan kepada siswa kita tersebut. Mading di sekolah kita, ya, ini barusan aja saya foto terkait kondisi mading. Mading ini adalah media literasi siswa. Di mading ini siswa bisa mengcreate atau membuat sesuatu berdasarkan dari hasil pembelajaran mereka. Mereka bisa kreatif menyampaikan informasi di mading sekolah. Oke, beberapa manfaat mading diantaranya itu sebagai media komunikasi, wadah kreativitas, menumbuhkan kebiasaan membaca, melatih kecerdasan berpikir, mendorong latihan menulis. Dengan kata lain, sebagai motivasi literasi dan penumbuh semangat membaca dan menulis. Jadi, mengingat tentang mading kita yang selama ini masih kosong, jadi saya selaku CGP Angkatan 8 yang ditugaskan membuat program yang berdampak positif pada murid, saya mengambil pembenahan mading atau mading karya siswa, atau saya singkat menjadi makasi. Ya, saya butuh pendapat Bapak Ibu bagaimana pemberdayaan dari mading sekolah kita, apa yang sebaiknya dilakukan. Untuk informasi Bapak Ibu,
hal diskusi ini tidak hanya saya diskusikan kepada Bapak Ibu guru, tapi juga saya akan berdiskusi kepada siswa untuk membentuk kepemimpinan siswa agar mereka bisa memilih sendiri, mungkin ada ide-ide positif yang hadir dari mereka. Ya Bu?
hadis-hadis, ayat Al-Quran, cerpen, kata-kata motivasi, film, komik. Oke, bagus sekali Kapus. Oke, silakan ditembakkan yang kuning ke depan. Oke, kita lanjut. Itu suara apa nak? Tolong. Oh, di sebelah. Oke, referensi bentuk mading yang menarik. Oke, siapa yang mau menyuarakan isi hatinya? Siapa? Iya, silakan Maulida. Berdiri nak. Referensi bentuk mading yang menarik menurut saya adalah mading yang bertema dunia karena ide-idenya yang tidak terbatas. Ya, bagus. Betul. Oke, silakan Hairunisa. Ya, yang besar suaranya nak. Pertama, kemerdekaan, tokoh inspiratif, film, lingkungan, sejarah, cara belajar efektif di rumah belajar. Oke, betul Hairunisa. Siti Nurul Wahida. Ya, silakan Rina. Siti. Ya. Ya. Bentuk mading yang menarik. Madingnya itu berwarna. Ya. Orang suka dengannya. Terus yang bertema, temanya jelas dengan nggak ada tema kita nggak tahu. Ya. Terus ada komik atau kartunnya. Ya. Saja. Ya, terima kasih. Dapat lebih. Fani, ya, silakan. Menurut saya, mading yang bagus adalah mading yang dibentuk sedemikian rupa hingga nyaman dipandang serta dapat menarik minat baca para siswa-siswi. Ditambah dengan beberapa hiasan bertema alam sekitar, maka menurut saya alam dapat memberi banyak kesan kenyamanan serta damai. Ya, beri aplaus Fani. Oke, Nabila. Ya, silakan. Saya referensi bentuk mading yang menarik yaitu hias berdasarkan tema, yaitu temanya yaitu tema olahraga, tema film, tema rendah, tema sejarah. Terus mading yang dibuat dari mading, kreatif dan sebagai secara politik. Oke, beri aplaus. Ada ide menarik pakai Canva. Namanya 2D dan 3D. Oke, silakan yang kawan yang lain, silakan tempelkan hasilnya ke depan. Sekarang didengarkan kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian. Mulai dari soal yang pertama, apa yang akan ditampilkan oleh mading? Ya, ini hasil dari pendapat kalian semuanya dirangkumkan oleh teman kalian Nur Fadilah. Ya, silakan. Kesimpulan dari yang akan kita sampaikan di mading adalah yang pertama ada judul mading, artikel, humor, opini, tips, komik, cerpen, berita utama, puisi, dan pantun, pojok mading, edisi, salam redaksi, hadis-hadis Rasulullah, ayat Al-Quran, dan kata-kata motivasi beserta film. Oke, beri aplausnya. Oke, sekarang pertanyaan kedua, referensi bentuk mading yang menarik. Bagaimana? Disimpulkan oleh Fani. Kesimpulan dari referensi bentuk mading yang menarik adalah membuat bentuk hiasan mading yang menarik dengan cara menyampaikan bahan baik yang berwujud tulisan atau gambar, menentukan tema menggunakan kreativitas dalam menentukan tema apa yang sedang tren, serta mengusung tema-tema yang menarik. Oke, beri aplausnya.